Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Edward Ronanda Tambunan, NPM 1804153. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang metode penelitian. Dan saya akan mengambil judul Landasan Teori, Kerangka Berpikir, dan Pengajuan Hipotesis. A. Pengertian teori. Menurut Kapper and Schindler 2003, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomen. Mark membedakan ada 3 macam teori, yaitu teori yang pertama, deduktif, yaitu memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua, induktif, yaitu cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positifik ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga, fungsional, yaitu tampak interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematik. Jadi, suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak, dia bukan teori. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, menjelaskan atau explanation. Yang kedua, meramalkan atau prediction. Yang ketiga, yaitu pengendalian atau kontrol suatu gejala. B. Tingkatan dan fokus teori. Newman 2003 mengemukakan 3 level of teori. Yang pertama, micro level teori. Yang kedua, meso level teori. Dan yang ketiga, macro level teori. Teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. C. Kegunaan teori dalam penelitian. Kapper and Schindler 2003 menjelaskan bahwa kegunaan teori adalah: yang pertama, teori narrows the range of facts we need to study. Yang kedua, teori suggests which research approaches likely to yield the greatest meaning. Yang ketiga, teori suggests a system for the research to impose on data in order to classify them in the most meaningful way. Yang keempat, teori summaries what is known about object of study and states the new findings that lie beyond immediate. Yang kelima, teori can be used to predict further facts that should be found. Menurut William Wiersma, teori membantu menyediakan kerangka kerja dengan menjabat sebagai titik tolak untuk mengejar suatu masalah penelitian. Teori ini mengidentifikasi faktor-faktor penting. Teori juga mungkin sangat baik mengidentifikasi kesenjangan, titik-titik lemah, dan inkonsistensi yang menunjukkan perlunya penelitian tambahan. Selain itu, perkembangan teori dapat menerangi jalan untuk penelitian lanjutan pada fenomena yang diteliti. Fungsi lain dari teori adalah menyediakan satu atau lebih generalisasi yang dapat menguji dan digunakan dalam aplikasi praktis dan penelitian lebih lanjut. Deskripsi teori. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan yang sebanyaknya dan relevan dengan variabel yang akan diteliti. Yang ketiga,
Lihat daftar isi setiap buku, dan pilih topik yang relevan dengan variabel yang diteliti. Yang keempat, cari definisi variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu variabel dengan sumber lain. Yang kelima, baca seluruh topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri. Yang keenam, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Kerangka berpikir. Uma Sekaran dalam bukunya Business Research mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis, perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antara variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Proses penyusunan kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis adalah seperti gambar di bawah ini. Variabel X dan variabel Y membaca buku dan hasil penelitian. Selanjutnya, deskripsi teori dan HP. Analisis kritis terhadap teori dan HP. Analisis komparatif terhadap teori-teori dan HP yang diambil. Sintesa strip kesimpulan teori dan HP. Dan terjadi kerangka berpikir. Dan turun ke dalam perumusan hipotesis. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, misalnya secara epistemologis, teknis, statistik, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk hipotesis sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Dilihat dari tingkat eksplanasinya, rumusan masalah ada 3. Yang pertama deskriptif, yang kedua komparatif, yang ketiga asosiatif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskripsi, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Contoh, rumusan masalah deskripsi. Berapa lama daya tahan berdiri karya untuk kelulusan SMK? Hipotesis deskriptif. H0. Daya tahan berdiri karya untuk kelulusan SMK sama dengan 6 jam per hari. H1. Daya tahan karya untuk kelulusan SMK tidak sama 600 jam. Hipotesis statistik hanya ada bila berdasarkan data sampel. H0, Pi sama dengan 6 jam per hari. H1, Pi sama dengan tidak sama 6 jam per hari. Pi sama dengan nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan atau ditaksir melalui sampel. Komparatif. Hipotesis penelitian komparatif 2. H0, prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih kecil atau sama dengan perguruan tinggi Y. H1, prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih besar daripada perguruan tinggi Y. Hipotesis statistik. H0, P1 lebih kecil atau dari P2. H0, P1 lebih besar daripada P2. Hipotesis penelitian komparatif 3. H0, prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih besar atau sama dengan perguruan tinggi Y. HA, prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih kecil daripada perguruan tinggi Y. Hipotesis statistik. H0, P1 lebih besar dari P2. HA, P1 lebih kecil dari P2. 3. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang bersifat inferensial. Artinya, apakah ada atau tidak pengaruh serta hubungan di antara 2 atau lebih variabel penelitian yang berasal dari data sampel untuk merealisasikan populasi penelitian. Contoh, rumusan masalah asosiatif. Apakah ada pengaruh pengusaha kosakata bahasa Inggris terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa kelas X SMA Putra? Hipotesis penelitian. H0. Tidak ada pengaruh penguasaan kosakata bahasa Inggris terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa kelas X SMA Putra. HA. Ada pengaruh penguasaan kosakata bahasa Inggris terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa kelas X SMA Putra. Hipotesis statistik. H0, Pi tidak sama dengan 0. HA,
pi lebih besar daripada 0.